di PBA, S1 PBA di UI Jakarta, S2 di dua kampus, yaitu pertama di Magister Penelitian dan Evaluasi Pendidikan di UHAMKA, dan Magister PBA di UI Jakarta. Dan saat ini beliau sedang menyelesaikan studi S3-nya di UI Jakarta. Di antara karya-karya beliau ini adalah buku ajar strategi pembelajaran, ya, evaluasi pembelajaran BA 1 dan 2, dan Tatwir Tadris Lughah Al-Arabiyah. Beliau juga aktif menulis beberapa artikel di jurnal ilmiah, melakukan penelitian-penelitian, salah satunya berkaitan dengan HOTS dalam pembelajaran bahasa Arab. Kepada Bapak Raswan MPD, MPDI, dengan segala hormat, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Pak Raswan, Ya. apa sudah ada bersama kita, Pak Raswan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati para pimpinan ketiga universitas, yakni UIN Jakarta, IAIN Bukit Tinggi, dan juga UIN Serang, ya, UIN Serang Banten. Yang saya hormati para pembicara, para panitia, dan juga MC, pengatur waktu, dan juga para guru-guru kami, ya, guru-guru kami dari berbagai instansi, dari dosen maupun guru. Semoga kita semua mendapatkan Lailatul Qadar, ya. Semoga tadi malam kita dapat Lailatul Qadar tanggal 27, dan semoga di akhir Ramadan ini kita kayaumin waladathu ummuh, itu ya, seperti bayi yang baru lahir dosanya. Kalau ilmunya seperti orang yang sudah lebih dari 1000 bulan kita dilahirkan. Para peserta yang saya hormati, yang saya muliakan, tema saya adalah, tolong di ini dulu di bagian awal. Tema saya adalah HOTS dalam pembelajaran sorok. Bapak Ibu bisa juga mensubscribe YouTube saya di situ, ya. Semoga itu adalah bagian dari pembelajaran dan juga pendidikan, dan di situ juga ada dakwah. Next, selanjutnya. Sebelum kita ke HOT, kita harus ingat juga bahwa jenis-jenis silabus pembelajaran bahasa Arab itu ada 10 jenis. Ada gramatikal, ada leksikal, fungsional, situasional, berbasis konten, berbasis kompetensi, berbasis kemahiran, berbasis tugas, berbasis wacana, dan silabus integratif. Nah, di Indonesia, baik di sekolah maupun di perguruan tinggi, kita mengacu kepada kurikulum berbasis kompetensi, silabus berbasis kompetensi. Jadi bukan berbasis kemahiran atau berbasis gramatikal, tetapi lebih kepada berbasis kompetensi. Oleh karena berbasis kompetensi, maka acuannya di dalam pendidikan itu ada namanya, tadi disebut oleh para narasumbernya, itu taksonomi Bloom, ya. Ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Kalau kita lihat di kurikulum, kognitif itu ada pada dua, ya. Satu istima, dua kiroah somita. Kalau psikomotor itu ada pada kiroah jahriyah, ada pada kalam, ada pada kitabah. Jadi ada 3 aspek. Sementara gramatikal termasuk nahu dan sorof itu posisinya include di dalam semuanya. Jadi nahu sorof itu masuk ke dalam semua aspek, gitu ya. Next. Ya, taksonomi Bloom ini tadi udah dijelaskan, ya. Lahir tahun 56 dan kemudian direvisi tahun 2001. Sementara istilah HOTS ini mula-mula muncul sekitar tahun 2009, ya.
eh, tahun 2009 dan di Indonesia mulai dikenal sejak tahun 2018. Next. Tadi area HOTS nih. Jadi area HOT itu adalah C4 sampai dengan C6 dari aspek proses kognitif. Dari aspek dimensinya, dia pada posisi konseptual, prosedural, dan metakognitif. Ini menurut madhab ini ya, tawasud ya. Ada juga madhab yang ekstrim. Yang dimaksud dengan HOT itu adalah C4 sampai C6 hanya pada metakognitif. Ya, HOTS itu tidak mesti sulit. Jadi ini yang kadang-kadang beberapa kalangan menganggap HOTS ya sulit, bukan. HOTS itu tidak mesti sulit, gitu ya. HOTS itu adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi, bukan sulit. Saya bisa gambarkan misalnya dalam belajar sorof ya. Di pesantren itu kita harus menghafal misalnya nazom maksud. Itu sulit sekali, lebih sulit dibanding misalnya pembelajaran yang lebih kepada arah analisis. Kita harus menghafal alfiyah yang jumlahnya 1000 lebih, kan menghafal tuh lot, masuk kategori remember kan. Itu lebih sulit. Dalam 500 santri di pondok pesantren misalnya mungkin maksimal 5 apa 10 yang sanggup menghafal, saya kira ya, sanggup menghafal gitu ya. Next, selanjutnya. Ya, komponen pembelajaran sorof ya. Tadi sebagaimana disampaikan juga oleh narasumber yang lain. Satu, ada tujuan, dua, materi, metode, dan media, dan penilaian. Next. Ya, kalau pembelajaran sorof ini ingin host, tadi sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Arman, maka kata kerja dalam tujuan atau learning outcome-nya ya harus hot. Oke, selanjutnya lanjut. Sorof ya. Ya, selanjutnya materinya, tadi kan tujuan. Pembelajaran bisa dikatakan hot kalau tujuannya hot. Kedua, pembelajaran dikatakan hot kalau materinya, materi sorofnya itu harus hot. Sekali lagi, hot itu tidak mesti sulit, tidak mesti rumit gitu ya. Ini dilanjut. Definisi sorof kita sudah paham semua. Ini sorof itu adalah ilmu yang menjelaskan cara membentuk kata Arab yang bukan i'rab dan mabni. Ada juga istilah tasrif, yaitu merubah satu kata Arab menjadi banyak kata dengan berbagai perubahan makna yang menyertainya. Lanjut. Dilanjut. Ya, kalau kita lihat, ini adalah wazan-wazan sorof. Ada yang menyebutkan lebih dari 30, bahkan hampir sampai 40 wazan ya. Sampai 40 wazan. Ini adalah materi yang konvensional atau biasa ya. Ada sulasi, ada rubai, ada sulasi mazid biharfin biharfaini bisalah satu ahruf, rubai mujarrad, rubai mazid biharfin biharfaini, bahkan ada mulhaq segala. Lanjut. Ya, pembelajaran sorof itu yang hot itu pertama harus memahamkan fungsi dan hakikat. Jadi kita harus jelaskan kepada peserta sebetulnya sorof itu apa sih. Meskipun kitabnya tebel-tebel ya, kitabnya mungkin sangat tebel ya, kitab-kitab sorof, kitab-kitab nahwu tadi Ustadz Arman, kita jelaskan bahwa sorof itu hanya membahas membentuk kata, itu aja. Membentuk kata. Kalau dalam bahasa Indonesia ya padanannya ya awalan, sisipan, akhiran gitu ya. Dan kedua, membelajarkan makna. Jadi sorof itu bagaimana memahami makna dengan adanya perubahan kata. Dan ketiga, membelajarkan binyah gitu ya. Lanjut. Ya, salah satu yang harus kita ingat dalam pembelajaran bahasa Arab, al-fahmu lil qiraah walisal qiraah lil fahm. Walaupun ini pernah disanggah oleh Ustadz Sayuti ya, karena beliau anaknya lahir di Arab, katanya tidak demikian. Kalau asli Arab sama aja bahwa al-qiraah lil fahm. Lanjut. Mohon maaf Bapak, waktunya tinggal 3 menit lagi. Loh, bukannya 15 menit? Iya, tadi sudah terlanjur karena sudah
sudah mulai 10 menit nanti bisa nanti Ah, dikolaborasi lagi nanti di oke oke. penjelasan Iya, awal nggak apa-apa. dalam pembelajaran bahasa Arab ini ada dua, satu all-in-one system, yang kedua ada separated system. Nah, ini harus dipikirkan bagaimana HOTS bisa diterapkan pada keduanya. Lanjut. Ya, Binyah yang diajarkan kalau hot itu harus yang produktif gitu loh. Jadi jangan semua diajarkan. Kalau saya dengan Prof Ajis pernah ini ya. Jadi dari bab-bab wajan-wajan sorob itu yang produktif hanya 14. 3 dari sulasi, 6 dari sulasi, yang 8-nya dari rubai dan humasi. Yang lainnya jarang dipakai ya. Apalagi yang mulhak-mulhak itu jarang sekali dipakai. Dan saya lebih singkat lagi, bahkan bisa menjadi 11. Kenapa 11? Karena yang tiga huruf itu tidak harus diajarkan fa'ala yaf'ulu nggak harus. Kita cukup ya kalau nggak a, ya i, ya u gitu aja. Lanjut. Dilanjut. Oke, ini di UIN Jakarta alhamdulillah tahun 2017 kita sudah mengembangkan pengembangan morfologi Arab berbasis konstruktivisme dan analogi. Ini menurut saya ini adalah salah satu pengembangan materi sorob yang berbasis HOTS. Di situ pembagiannya lebih ke arah regular verb, irregular verb, bahkan di situ ada namanya wazan isim. Jadi bukan hanya wazan fiil tapi juga wazan isim. Jadi ada wazan-wazan yang produktif yang harus diajarkan, ditekankan, dan ada yang tidak harus produktif. Lanjut. Ya, materi bukan hanya materi, metodenya juga harus hot ya. Materi hot itu apa? Ya harus pembelajaran aktif ya, atau alum an-nasyid. Lanjut. Nah, pembelajaran aktif ini bisa menggabungkan antara metode khusus bahasa dan strategi umum. Ada strategi pembelajaran inquiry, strategi pembelajaran berbasis masalah, strategi pembelajaran efektif, strategi pembelajaran kooperatif, dan selanjutnya. Lanjut. Survei singkat yang saya lakukan, karena ini PJJ ya, jadi ternyata mahasiswa lebih suka diskusi ya. Lebih suka diskusi, yang kedua baru menggunakan active learning gitu ya. Lanjut. Media pembelajaran juga ya harus hot. Jadi media pembelajaran yang digunakan harus hot. Ini menurut PJJ yang paling banyak ini WA group ya, karena dia murah, kuotanya nggak banyak. Kalau Zoom ini lumayan ya, jadi mahasiswa umumnya berat dengan Zoom. Lanjut. Oke, soal-soalnya pun ya harus hot, sebagaimana tadi dicontohkan oleh Ustadz Mufid, Ustadz Arman. Tetapi sekali lagi, soal-soal hot itu tidak mesti soal-soal sulit gitu ya. Soal hot itu ada ciri-ciri, misalnya ada apa namanya, harus berupa fakta ya. Stimulusnya berupa fakta, nah, gitu ya. Terus, next. Nah ini panduannya adalah stimulusnya harus menarik, baru mendorong peserta didik untuk membaca kontekstual, gambar-gambarnya kontekstual. Lanjut. Oke, aplikasinya juga harus aplikasi terkini kalau ingin pembelajaran HOTS. Ada Google Classroom, ada Kahoot, Quizzes, Slido, dan lain sebagainya. Lanjut. Ya, penilaian yang diharapkan mahasiswa ini ternyata nih setelah disurvei ya, ini lebih menginginkan PG. Mungkin karena dosen kalau bukan PG ini menilainya lebih subjektif gitu ya. Lanjut. Mohon maaf Bapak, Ya. waktunya disudahkan dulu Pak. Oh ya, terakhir saya boleh ini yang nih. Ya boleh. Oke. Silakan, Pak, silakan. Ini terakhir nih kesimpulan, karena saya siapnya 15 menit. Pembelajaran kita saat ini berbasis kompetensi. Yang kedua, ada dual model pembelajaran, ada all-in-one system, ada separated system ya, atau nadzoratul furu. Yang ketiga, HOTS itu tidak bermakna sulit. Yang keempat, pembelajaran sorab berbasis HOTS itu melampaui, yaitu 4, yaitu tujuannya juga harus HOT, materinya harus HOT, metodenya harus sesuai dengan HOT, dan penilaiannya pun harus penilaiannya HOT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.